Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan Dalam persuatan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana para pendahulu kita, pendiri bangsa, telah sepakat bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi dasar negara kita. Sehingga bagi anak-anak wajib untuk mempertahankan dan melestarikan bahkan ideologi Pancasila sampai akhir zaman. Dan sebelum saya sampaikan amanat ini, saya mohon ya, bahwa nilai-nilai Pancasila harus kamu laksanakan karena itu bukan nilai yang sudah digali dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan bermasyarakat, dan yang lebih besar lagi adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, akan kita bacakan sambutan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pegawai Kemendikbudristek peserta upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2023. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2003 dalam keadaan sehat walafiat. Ibu bapak yang saya hormati,
menjelang kemerdekaan Indonesia diperkawenkan tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI menyepakatkan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dalam menyusun ideologi negara bangsa yang majemuk, Pancasila digali dari nilai-nilai budaya luhur bangsa di Nusantara dan memiliki makna yang dinamis dan universal sebagai sebuah ideologi. Pancasila juga merupakan sebuah prinsip dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia di segala zaman. Pancasila hingga saat ini tetap relevan di tengah dinamika prinsip-prinsip Pancasila perlu kita jaga dalam seluruh aktivitas negara di tengah padatnya kegiatan dalam melaksanakan tugas. Mari kita sejenak dan memahami filosofi yang menjadi nyawa negara Indonesia. Pancasila mengandung 5 nilai universal dasar, yakni 1. Ketuhanan. Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, kita harus melihat dan aspek spiritualitas yang selaras dengan budaya bangsa Indonesia. Misalnya Kemendikbudristek berkomitmen untuk menjamin hak-hak seluruh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama, spiritualitas yang selaras dengan keimanannya, termasuk memberikan hak-hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Kita juga bertugas dalam menjaga, memelihara, dan meneruskan warisan budaya yang di dalamnya syarat dengan makna ketuhanan yang lekat dengan kehidupan masyarakat kini. Dua, kemanusiaan. Kita harus mengangkat derajat manusia dan mengutamakan harkat martabat manusia dalam kebijakan dan pelaksanaan program-program negara. Dalam hal ini telah membuka akses pendidikan sebesar-besarnya agar masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan terbaik, termasuk bagi masyarakat tidak mampu, melalui lembaga, bentuk kebijakan, dan bantuan sosial. Kemendikbudristek juga membuka kesempatan bagi para pengungsi dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk bersekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Kebinekaan Indonesia mencakup seluruh pulau dan suku bangsa, perlu melihat kemajemukan tersebut sebagai satu kesatuan. Kemendikbudristek menyusun kurikulum merdeka untuk membuat pembelajaran lebih relevan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Kemendikbudristek juga berupaya untuk mendorong interaksi dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai program pendidikan dan kebudayaan.